Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita semua di tengah perbuatan maksiat yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua berharap syafaatnya di akhirat kelak nanti, ketika semua tidak ada orang yang mampu memberikan syafaat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selaku khatib, kami pribadi mengingatkan pada diri saya pribadi dan pada jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini kita selalu berusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Ketika hujan, kita menyiapkan payung agar kita tidak basah. Ketika terik panas matahari, kita berteduh menghindar dari panasnya matahari. Ketika anak sekolah sedang menghadapi ujian, maka anak sekolah bersungguh-sungguh belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam jenjang pendidikannya. Dan di dalam pekerjaan, seorang pegawai akan bekerja secara totalitas untuk memberikan hasil yang maksimal di dalam pekerjaan. Seorang pegawai negeri ketika mendekati masa pensiun, maka mereka menyiapkan tabungan masa tuanya. Dan ketika kita sakit, maka kita semua berusaha ikhtiar semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua usaha yang kita lakukan di dunia ini itu tidak keliru, karena memang kita hidup di dunia ini harus selalu memaksimalkan ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa semua yang kita rencanakan itu kadang hanya sebatas untuk kehidupan di dunia semata. Sedangkan kita hidup tidak hanya di dunia, masih ada alam yang menanti kita, yaitu alam kubur dan negeri akhirat. Sedangkan kita saat ini tinggal di dunia. Dunia adalah tempat kita untuk meninggal dunia, yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang sudah diberikan amanah pada kita.
usia kita, harta kita, jabatan kita, dan lain sebagainya. Sedangkan kita semua tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak tahu kapan ajal ini akan menjemput kita. Kita semua hanya menunggu giliran ajal itu, roh itu akan diambil di dalam jasad kita. Maka yang tertinggal hanyalah jasad. Kita tidak tahu apakah kita akan diambil oleh Allah hari ini, hari esok, minggu depan, bulan ini, ataukah tahun ini. Kita semua tidak ada yang tahu. Tetapi kita justru melupakan peristiwa yang sesungguhnya itu akan terjadi pada diri kita. Kita merencanakan kehidupan ini dari A sampai Z, tetapi kita lupa merencanakan kehidupan kita untuk negeri akhirat ketika kita bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kematian tidak akan mengenal usia, baik itu muda maupun tua, apakah kaya ataukah dia miskin, apakah dia pejabat ataukah penjahat, apakah presiden maupun rakyat, ataukah aparat dan masyarakat sipil. Tetapi ajal atau kematian itu pasti akan menjemput kita, dan kita akan melewati sebuah proses, di mana proses itu nanti akan menentukan masa depan kita. Apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat, ataukah kita akan mendapatkan kesengsaraan yang kekal abadi di akhirat kelak nanti. Sedangkan Allah berfirman di dalam surat Al-Waqiah, inna hadza lahu haqqul yaqin, bahwa neraka itu benar, Jahannam itu benar, surga itu benar. Yang ini akan terjadi, akan kita alami ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua terlena dengan kehidupan dunia ini. Kita semua asik memikirkan angan-angan di dalam kehidupan dunia ini. Kita semua berusaha meraih, mendapatkan kebahagiaan dunia ini. Kadang kita melakukan itu dengan melanggar aturan-aturan yang telah Allah tentukan. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah penipu. Kita merasa sudah bersusah payah di dunia ini, sedangkan Allah sudah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang sesaat. Sedangkan kesenangan yang abadi adalah ketika kita kembali kepada Allah dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak salah merencanakan kehidupan di dunia ini. Tapi marilah kita berusaha merencanakan kelangsungan kehidupan kita di negeri akhirat. Jangan sampai waktu, tenaga, pikiran kita habis untuk memikirkan dunia, sedangkan kita tidak berusaha merencanakan kehidupan di akhirat kelak nanti. Padahal kebahagiaan kita, kesengsaraan kita di akhirat kelak itu nanti tergantung dari bagaimana kita merencanakan semasih kita hidup di dunia. Apakah di akhir hayat kelak kita nanti kita ingin merencanakan husnul khotimah? Dan saya yakin tidak ada orang yang mau di akhir hayatnya mendapatkan syukur khotimah. Kalau syukur khotimah, maka kita tidak perlu merencanakan kehidupan di akhirat. Selama waktu, tenaga, pikiran kita habiskan untuk bermaksiat pada Allah, untuk melanggar perintah-perintah Allah, maka dipastikan kita kalau tidak melakukan taubatan nasuha, maka pasti mendapatkan syukur khotimah. Tetapi ketika kita ingin dapat husnul khotimah, maka kita butuh perencanaan, kita butuh planning. Sudah usia berapa kita sekarang? Sedangkan kami melihat jemaah Masjidul Jannah ini hampir rata-rata usianya sudah mendekati usia kedewasaan, yang segala sesuatu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 yang kita sering mendengar. Ketika ada saudara kita, tetangga kita, siapapun meninggal dunia, maka kita sering mendengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa atau tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji bisyari dengan keburukan, khairi dan dengan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, segala permasalahan hidup yang kita hadapi, apakah itu suka duka, apakah itu sakit, ataukah mendapatkan harta yang melimpah, apakah itu senang, apakah itu sedih, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji kita karena kita sudah mengucapkan iqrar, karena kita sudah berjanji kepada Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dan kita sudah berjanji pada Allah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qamini wa bikum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar, kita sering takziah ketika ada saudara, tetangga, orang tua kita meninggal dunia. Maka kita mengantar sampai beliau kubur. Tapi apakah kita selalu bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ibrah dari peristiwa tersebut? Orang yang cerdas, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Ketika saudara, tetangga, orang tua, anak yang kita cintai meninggal dunia, kita antar ke liang kubur, lalu dimasukkan ke dalam liang lahat. Lalu setelah itu ditimbun dengan tanah satu persatu. Orang-orang yang mencintai kita akan meninggalkan kita. Apakah itu orang tua kita? Apakah itu istri kita? Apakah itu sahabat kita? Apakah teman nongkrong kita? Ataukah teman ngopi kita? Ataukah teman main gaple kita? Ataukah teman bermain kita? Maka semua akan meninggalkan kita. Hari demi hari mereka pun akan melupakan kita. Maka dengan siapa kita akan berteman di alam kubur kita? Siapa yang akan menemani kita? Apakah amal baik yang menemani kita, yang akhirnya alam kubur kita harum? Ataukah amal-amal buruk kita yang kita belum melakukan taubatan nasuha, sehingga yang menemani di alam kubur kita, alam kubur kita berbau busuk, yang kebusukan ini jika ditimpakan di dunia maka orang pun akan mati. Kita semua hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk taubatan nasuha. Apapun masa lalu kita, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak ada jaminan bagi siapapun kita, apakah kita orang yang selama ini soleh ataukah selama ini toleh. Selama Allah masih memberikan nafas pada kita, kita masih diberi kesempatan. Maka gunakanlah kesempatan ini sebaik. Kita harus malu dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kita harus malu dengan anak-anak Gaza yang sudah hampir 1,5 tahun mereka dibombardir. Bantuan disabotase hampir lebih 6 bulan. Kalau mereka ingin mendapatkan makan, mereka diminta mengakui Zionis Israel. Tetapi dengan keimanan mereka mempertaruhkan nyawanya. Mereka merencanakan untuk mendapatkan kehidupan akhirat dengan mendapatkan syahid di jalan Allah. Oleh karena itu, kita seharusnya malu. Waktu kita sangat panjang, kesempatan kita sangat luang. Maka marilah kita introspeksi. Kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah,
Kita tidak berharap peristiwa Palestina terjadi di Indonesia, tetapi kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Kita bisa mendapatkan kesyahidan kalau kita taubatan nasuha dan kita menghiasi hidup-hidup di akhir-akhir kita ini dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan taubatan nasuha. Sebanyak apapun dosa kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menghadap Allah dengan derayan air mata. Dan marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuknya pada kita, dan kita semua di penghujung hayat kita mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan syahid dunia. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Gaza, di Rafah, di Khan Yunis, yang mereka memperjuangkan agama, yang mereka mempertahankan negaranya dari penjajahan dan kezaliman Zionis Israel. Berikanlah mereka ketabahan, berikanlah mereka kesabaran, dan berikanlah mereka kemenangan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.